Dari pinggir jalan kampung pesisir Jawa, seorang pemuda sederhana bernama Bagas mendorong gerobak somai setiap hari. Impiannya cuma satu, membahagiakan ibu yang sakit dan melunasi hutang keluarga. Tapi takdir membawanya jauh, lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Dari tawaran seorang turis asing, Bagas terbang ke negeri orang. Di sana, ia tak hanya berjuang melawan dinginnya musim salju, tapi juga dinginnya hati manusia. Tuduhan palsu, diskriminasi, bahkan pengkhianatan dari rekan sendiri nyaris mematahkan semangatnya. Namun dengan resep rahasia warisan ayahnya, ia membalikkan keadaan. Dari penjual somai keliling menjadi pemilik restoran besar di Eropa yang mengangkat nama Indonesia di panggung dunia. Inilah kisah perjuangan, air mata, dan kemenangan Bagas. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Angin laut malam ini menusuk sampai ke tulang. Bau asin bercampur aroma amis ikan yang dibawa ombak dari pelabuhan masih tercium di gang sempit tempatku mendorong gerobak somai tua. Roda gerobak itu sudah berderit sejak 2 tahun lalu, tapi aku belum sanggup menggantinya. Setiap kali didorong, bunyinya seperti mengeluh, seakan ikut merasakan beratnya hidupku. Lampu jalan berwarna kuning pucat berkelip, sebagian padam. Aku melewati rumah-rumah kecil berdinding papan yang catnya sudah mengelupas. Beberapa anak masih bermain di depan rumah meski jam sudah larut, berlari-larian tanpa alas kaki. Sementara itu aku terus melangkah sambil menggoyang-goyangkan lonceng kecil di ujung gerobak. Kring, kring. Suaranya menggema pelan, memanggil siapa saja yang mungkin masih lapar. Somai, somai panas. Suaraku parau, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena lelah. Hari ini penjualanku sepi. Dari 30 porsi yang kubawa sejak sore, baru separuhnya terjual. Sisa inilah yang akan kubawa pulang untuk makan malamku dan ibu. Ibu. Wajahnya muncul di pikiranku. Tubuhnya semakin kurus sejak penyakitnya kambuh beberapa bulan lalu. Aku tahu ia berusaha tersenyum setiap kali aku pulang, tapi aku bisa melihat matanya yang sayu dan tangannya yang gemeter saat mengambil mangkuk. Setiap malam, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan membahagiakannya. Akan kulunasi semua hutang keluarga yang membuat kami selalu hidup di ujung jurang kekhawatiran. Akan kubelikan ranjang baru untuknya, bahkan rumah yang lebih layak. Mungkin impian itu terdengar mustahil bagi orang sepertiku, tapi aku harus berusaha. Aku melangkah ke ujung gang tempat warung kopi Pak Dul berada. Warung ini selalu buka sampai tengah malam. Sering menjadi tempat mangkal para nelayan yang baru pulang melaut. Tapi malam ini sepi. Hanya ada satu orang duduk di bangku panjang membelakangi jalan. Tubuhnya tinggi, mengenakan jaket tebal, dan di sebelahnya ada tas besar. Dari jarak ini, aku tahu ya bukan orang sini. Lonceng gerobakku kembali berbunyi. Lelaki itu menoleh. Wajahnya pucat, rambutnya pirang kecoklatan, dan matanya biru. Betul, dia orang asing. Ia tersenyum tipis, lalu berdiri. Langkahnya mendekat, pelan tapi mantap. Somai? Tanyanya dengan logat aneh, tapi cukup jelas. Aku mengangguk bekuk. Iya, mau coba? Ia mengangguk cepat lalu menunjuk bangku di depan warung kopi. Here, I sit. Aku tersenyum gugup. Ya, silakan. Saat aku mulai menyiapkan piring, dia memperhatikan setiap gerakanku. Ku ambil somai dari kukusan, menatanya bersama tahu dan kentang. Lalu menuangkan kuah kacang hangat yang aromanya membuat perut lapar kembali. Uapnya mengepul di udara malam yang dingin. Aku menaburkan sedikit bawang goreng, lalu menyodorkan piring itu kepadanya. Dia menatap piring itu sejenak, seperti sedang mengingat sesuatu. Lalu, suapan pertama masuk ke mulutnya. Aku menunggu reaksinya, seperti anak sekolah menunggu nilai ujian dibagikan. Matanya melebar. Ia mengangguk berkali-kali. Delicious, very, very good. Senyumku mengembang. Rasanya lega sekali mendengar pujian tulus itu. Meski aku tahu mungkin ia hanya sopan. Tapi lalu dia menatapku serius. You make this? Iya, saya yang buat. Ia kembali mengangguk, lalu tersenyum lebar. You come Amsterdam? Work, restaurant, with me. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti tidak masuk akal.
Amsterdam, restoran. Aku bahkan tidak pernah keluar dari kampung ini. Pikiranku langsung penuh pertanyaan. Siapa dia? Kenapa menawariku kerja? Dan yang paling membuatku bingung, mengapa harus aku? Malam itu, angin laut membawa aroma asing yang menusuk hidung, bercampur bau kuah kacang dari gerobak somaiku yang tinggal setengah isi. Dan aku tidak pernah menyangka, seorang asing berjaket tebal yang menghampiriku di bank sempit kampung ini akan mengubah seluruh hidupku. Tapi, benarkah semua perubahan itu selalu berarti kebahagiaan? Aku tidak tidur malam itu. Bahkan setelah kembali ke rumah, mengganti baju, dan merebahkan tubuh di kasur tipis di samping ranjang ibu, kata-kata lelaki berjaket tebal itu terus berputar di kepalaku. You come Amsterdam? Work restaurant with me? Amsterdam. Kata itu terdengar begitu asing di telingaku. Jangankan ke Amsterdam, keluar dari kampung ini saja rasanya mustahil. Hidupku dihabiskan antara gerobak, jalanan kampung, dan rumah kecil yang nyaris roboh. Aku tidak pernah membayangkan akan ada orang luar negeri yang menawariku pekerjaan. Pekerjaan yang bahkan belum jelas seperti apa. Ibu, tadi aku ketemu orang asing di warung Pak Dul, bisiku pelan sambil membenarkan selimut ibu. Dia bilang, somai buatan Bagas enak sekali. Ibu membuka mata perlahan. Senyum tipis muncul di bibirnya. Iya, karena kamu buatnya dingin hati. Aku terdiam, lalu mengangguk. Dia nawarin kerja di luar negeri, Bu. Senyumnya menghilang. Luar negeri? Bagas, kamu tahu sendiri, itu jauh sekali. Iya, aku tahu. Makanya, aku bingung. Ibu menatapku lama, seperti berusaha membaca isi hatiku. Kalau itu jalan rezekimu, ibu gak akan melarang. Tapi hati-hati nak, dunia di luar sana gak seperti kampung kita. Orang baik banyak, tapi orang jahat juga ada. Malam itu, aku mencoba memejamkan mata. Tapi pikiran tentang kehidupan di negeri asing terus mengganggu. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau ternyata tawaran itu hanya tipuan? Bagaimana kalau aku tidak bisa bertahan? Keesokan paginya, aku kembali berjualan seperti biasa. Matahari sudah tinggi, tapi aku merasa waktu berjalan lambat. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Apakah lelaki itu akan datang lagi? Jawabannya, iya. Menjelang sore, aku melihatnya berdiri di tepi jalan dekat dermaga, mengenakan jaket yang sama, tapi kali ini membawa secari kertas dan pulpen. Bagas! Ia melambaikan tangan. Aku menoleh, kaget karena dia mengingat namaku. Iya? Tuan Willem? Aku mengucapkan namanya dengan ragu karena semalam ia sempat menyebutkan itu di sela-sela obrolan kami. Yes, Willem. I are from Amsterdam. Work restaurant. Ia menyerahkan kartu namanya padaku. Kertas tebal berwarna putih dengan huruf-huruf asing yang sulit kubaca. Di bagian bawahnya ada alamat dan nomor telepon. I want you help kitchen. Many Indonesia food. You're so my special. Ucapnya sambil menunjuk aku, lalu menepuk dadanya. You good cook. Aku menggaruk kepala. Bingung harus menjawab apa. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak punya paspor. Willem angkat tangan, memberi isyarat agar aku berhenti bicara. I help. Paspor, visa, tiket, all. You come next month? Jantungku berdegup kencang. Next month, bulan depan. Waktu yang sangat singkat untuk memutuskan apakah aku akan meninggalkan semua yang kukenal, semua yang kucintai, terutama ibu. Malamnya aku duduk di beranda rumah sambil memandangi lautan gelap di kejauhan. Ibu duduk di kursi kecil di sebelahku, memegang cangkir teh hangat. Bagas, kalau hatimu bilang iya, berangkatlah, ujar ibu lembut. Ibu kuat, jangan khawatirkan ibu terus. Hidup itu, kalau nggak dicoba, kita nggak pernah tahu apa yang menunggu di depan. Kata-kata itu menusuk sekaligus menguatkan.
Aku tahu, di balik senyum tenangnya, ibu juga takut. Tapi ia memilih untuk mempercayai aku, anaknya, yang hanya lulusan SMP dan sehari-hari mendorong gerobak somai. 2 minggu kemudian, aku mulai mengurus semua dokumen dengan bantuan Willem. Dia benar-benar serius, mengajakku ke kantor imigrasi, membayar semua biaya, bahkan mengajari beberapa kata bahasa Inggris dasar. Thank you, please, excuse me. Di sela-sela proses itu, ada rasa takut yang terus mengintip. Takut kalau semua ini jebakan. Takut kalau aku akan ditinggalkan di negeri asing tanpa siapapun. Tapi setiap kali keraguan datang, aku mengingat mata biru Willem yang berbinar ketika mencicipi somaiku. Ada ketulusan di sana. Atau setidaknya aku ingin percaya begitu. Hari keberangkatan semakin dekat. Malam sebelum aku pergi, aku duduk di samping ranjang ibu. Bu, kalau Bagas berhasil, ibu gak akan lagi susah. Aku janji. Ibu tersenyum, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Janji itu bukan cuma diucapkan, Nak, tapi dipegang sampai akhir. Pagi itu, aku berdiri di dermaga menatap kapal feri yang akan membawaku ke Surabaya sebelum terbang ke Jakarta, lalu ke negeri yang bahkan tidak pernah muncul di mimpiku. Di tangan, aku menggenggam kartu nama Willem yang sudah kusam karena terlalu sering kubaca. Angin laut bertiup kencang, seakan ingin menguji hatiku sekali lagi. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar siap meninggalkan segalanya demi janji pada ibu dan demi seseorang yang baru kutemui 2 minggu lalu? Udara itu berbeda, bukan sekedar dingin, tapi dingin yang menggigit kulit sampai membuat napas keluar seperti asap. Jaket tebal pemberian Willem rasanya masih kurang melindungi tubuhku. Aku menggenggam koper kecil warisan ayahku. Kainnya sudah pudar, resletingnya agak seret, satu-satunya harta yang menemaniku menempuh perjalanan belasan jam dari Kampung Pesisir, lewat Surabaya, Jakarta, lalu terbang jauh melintasi lautan. Bandara Schiphol begitu besar, lantainya mengilap, orang-orang berjalan cepat sambil menyeret koper beroda. Bahasa asing terdengar di segala arah, dan aku hanya bisa menebak-nebak artinya dari ekspresi wajah mereka. Sesekali, aku mendengar kata sorry atau thank you. Itu pun karena Willem sudah mengajarkan artinya. Willem berjalan di depanku, langkahnya lebar dan mantap. "Come, Bagas," katanya sambil memberi isyarat dengan tangan. Aku mengangguk cepat, takut tertinggal. Begitu keluar dari pintu bandara, udara dingin langsung menyergap. Angin membawa aroma aneh, campuran wangi roti, kopi, dan sesuatu yang asing bagi hidungku. Jalanan lebar, bersih, dan di kedua sisinya berdiri bangunan tinggi dengan dinding bata merah. Orang-orang bersepeda meski udara begitu menusuk. Aku bahkan melihat seorang ibu mendorong kereta bayi sambil mengenakan syal tebal, wajahnya merah karena dingin. Perjalanan menuju tempat tinggal sementara memakan waktu sekitar setengah jam dengan mobil Willem. Sepanjang jalan, aku hanya menatap keluar jendela, mengagumi pemandangan kanal-kanal yang membelah kota, jembatan kecil yang indah, dan lampu-lampu jalan yang berbaris rapi. "Beautiful, yes?" tanya Willem. Aku mengangguk. "Cantik sekali." Ia tertawa. "Soon you like here, but different. Work hard, Bagas." Aku tersenyum tipis. Iya, kerja keras. Tempat tinggal yang ia siapkan adalah kamar kecil di lantai 2 sebuah rumah tua. Dindingnya putih, jendelanya menghadap jalan sempit yang sepi. Hanya ada satu lanjang besi, meja kayu, dan lemari kecil. Tidak mewah, tapi cukup untukku. Malam itu aku berusaha tidur, tapi mata sulit terpejam. Bukan hanya karena jet lag, tapi juga karena rasa gugup memikirkan besok, hari pertamaku bekerja di dapur restoran. Pagi datang cepat. Willem menjemputku dan membawaku ke sebuah bangunan besar di tepi kanal dengan papan nama bertuliskan The Haven Kitchen. Dari luar, restoran itu terlihat elegan, jendela kaca lebar, pintu kayu berat, dan aroma makanan yang samar-samar tercium. Begitu masuk, aku langsung merasakan kehangatan dari pemanas ruangan.
Tapi dinginnya tatapan beberapa orang membuat tubuhku kembali beku. Staf dapur menoleh, sebagian mengangguk singkat, sebagian hanya melirik tanpa ekspresi. This Bagas, from Indonesia. He help kitchen, kata Willem kepada seorang pria berusia sekitar 40 tahun, tinggi, rambutnya dipotong pendek rapi. This is Chef Hans, tambahnya. Chef Hans mengulurkan tangan, tapi ekspresinya dingin. Work fast, learn fast, katanya singkat dengan aksen berat. Aku mengangguk cepat. Yes, I learn. Pekerjaan dimulai. Aku diminta memotong sayuran, mencuci piring, dan membersihkan meja kerja. Awalnya aku berpikir semua akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Seorang pria berambut pirang gondrong yang belakangan ku ketahui bernama Eric berbisik sambil tertawa kecil kepada rekan di sebelahnya. Aku tidak mengerti kata-katanya, tapi nada suaranya jelas mengejek. Mereka tertawa setiap kali aku salah memotong atau menjatuhkan sendok. "Too slow, Bagas," kata Eric sambil mengibaskan tangannya ke arahku. Aku menggigit bibir, menahan diri. Aku tidak mengerti semua kata-katanya, tapi aku mengerti intonasinya. Waktu istirahat siang, aku duduk di sudut dapur sambil makan roti isi keju, yang rasanya hambar di lidahku. Aku rindu nasi, rindu sambal, rindu suara ombak. Di luar, salju mulai turun menutupi atap-atap rumah dan jalanan. Pemandangan itu indah. Tapi entah kenapa, justru membuat hatiku semakin dingin. Willem duduk di depanku, menatapku penuh perhatian. "Bagas, you okay?" Aku tersenyum tipis. "Oke?" Padahal di dalam hati, aku ingin menjawab sebaliknya. Malamnya setelah pekerjaan selesai, aku pulang ke kamar dan langsung membuka koper. Di sana ada toples kecil berisi bumbu kacang buatan ibu, warisan resep ayah. Aku buka tutupnya, menghirup aromanya dalam-dalam. Seketika mataku panas dan air mata jatuh begitu saja. Di negeri asing ini, di tengah tatapan meremehkan, satu-satunya yang membuat aku merasa punya tempat hanyalah aroma bumbu itu. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menemukan cara agar semua orang di dapur itu mencicipinya. Hari-hariku di The Heaven Kitchen berjalan hampir sama setiap hari. Pagi datang dengan dingin yang menusuk. Pekerjaan dimulai dengan tatapan datar atau sinis, dan selesai dengan tubuh pegal, jari yang memerah karena air dingin, dan hati yang lelah. Aku mulai bisa menebak jam kerja tanpa melihat jam dinding. Jam 8 pagi, sayuran tiba. Jam 10, bahan daging dan ikan datang. Jam 12, dapur berubah seperti medan perang. Panci beradu, pisau berkilat, teriakan perintah bersautan. Dan aku selalu di sudut, memotong, mencuci, membereskan. Eric semakin sering mengomentari pekerjaanku. "Do slow, not like that." Atau sekadar tawa kecil yang membuatku merasa seperti anak kecil yang baru belajar. Aku mencoba menahan diri, menunduk dan berpikir, suatu hari nanti aku akan membuktikan pada mereka bahwa aku bukan sekadar tukang cuci piring. Suatu malam, restoran sudah tutup, para staf mulai pulang, tapi aku masih membereskan meja kerja. Willem menghampiri, menepuk bahuku. "Bagas, you okay? Not tired?" Aku tersenyum tipis. "Tired, yes, but okay." Ia mengangguk. "You strong, that's good." Lalu ia pergi. Begitu pintu dapur tertutup, aku berdiri sendirian di ruangan itu. Sunyi, hanya suara kipas angin dan tetesan air dari keran yang belum sepenuhnya mati. Aku menatap lemari bumbu di sudut. Perlahan, aku membuka koper yang kutaruh di bawah meja dan mengeluarkan toples bumbu kacang buatan ibu. Aroma itu langsung memenuhi hidungku. Campuran kacang tanah sangrai, bawang putih, cabai merah, dan rahasia kecil yang hanya aku dan almarhum ayah yang tahu. Aku memejamkan mata, membiarkan aroma itu membawaku kembali ke kampung. Suara ombak, teriakan anak-anak bermain, dan tawa ibu di dapur. Aku gugup, mencoba menjelaskan dengan bahasa Inggris terbata-bata. I make food, Indonesia food, my father recipe." Hans melangkah mendekat, menatap piring itu lama. "This your food?" "Yes, somai." Ia mengambil garpu, mencicipi sepotong. Ekspresinya sulit terbaca. Matanya menatap kosong beberapa detik, lalu ia menelan pelan. Hanya itu yang keluar dari mulutnya sebelum ia berbalik dan berjalan pergi,
tanpa berkata apapun lagi. Aku berdiri terpaku, tidak tahu apakah itu pertanda baik atau buruk. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Menjelang siang, Hans menghampiriku saat aku sedang memotong wortel. "Bagas," katanya singkat, "tonight after service, make this somai again for me." Hatiku berdegup cepat. Ini bukan sekadar permintaan, ini ujian. Dan aku tahu jika aku gagal, mungkin aku tidak akan pernah punya kesempatan kedua. Malam itu setelah semua pelanggan pergi, Hans duduk di meja kecil bersama Willem dan 2 orang pria yang sepertinya pemilik restoran. Aku menyiapkan somai dengan hati-hati, seperti sedang membuat makanan untuk ibu. Setiap potongan, setiap tetesan kuah kacang, kutuang dengan penuh rasa hormat pada resep warisan ayah. Saat piring itu kusodorkan, mereka semua mulai mencicipi. Wajah Willem tersenyum puas, tapi aku lebih fokus pada reaksi Hans. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. "Good, very, very good." Kata-kata itu mungkin terdengar biasa, tapi di dunia dapur yang keras ini, itu seperti emas. Salah satu pria yang duduk di meja berkata pada Willem dalam bahasa Belanda yang tidak kumengerti. Willem menoleh kepadaku, matanya berbinar. "Bagas, maybe we try this in menu." Aku tertegun. Menu restoran? Makanan dari kampungku? Di Amsterdam? Rasanya seperti mimpi yang terlalu berani untuk aku pikirkan. Tapi di saat yang sama, untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di kota ini, aku merasa punya tempat. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. "Good, very good." Kata-kata itu mungkin terdengar biasa. Tapi, di dunia dapur yang keras ini, itu seperti emas. Salah satu pria yang duduk di meja berkata pada Willem dalam bahasa Belanda yang tidak kumengerti. Willem menoleh padaku, matanya berbinar. "Bagas, maybe we try this in menu." Aku tertegun. Menu restoran, makanan dari kampungku, di Amsterdam. Rasanya seperti mimpi yang terlalu berani untuk aku pikirkan. Tapi di saat yang sama, untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di kota ini, aku merasa punya tempat. Hari-hari berikutnya penuh persiapan. Aku menulis daftar bahan, menyesuaikan resep untuk porsi besar, dan mencari cara agar kuah kacang tetap kental dan harum meski harus disajikan untuk tamu sebanyak itu. Namun, tidak semua orang di dapur senang dengan rencana ini. Erik yang sejak awal tidak pernah menyukaiku, mulai menunjukkan ketidaksenangannya. "So, the dishwasher, now the chef," katanya dengan nada sinis sambil mengiris bawang. Beberapa orang tertawa kecil. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi di dalam hati ada rasa khawatir. Hari H tiba. Restoran dihias lebih indah dari biasanya. Meja-meja dilapisi tablak putih, lilin kecil menyala di setiap sudut, dan aroma anggur merah memenuhi udara. Para tamu mulai berdatangan, sebagian berbicara dengan bahasa yang tidak kumengerti. Aku hanya bisa menebak siapa yang penting dari cara mereka berpakaian dan sikap para staf yang melayani. Di dapur, suasana seperti kapal yang berlayar di tengah badai. Semua orang bergerak cepat, teriakan perintah bersahutan. Panci besar mendidih di atas kompor. Di sudut yang telah disiapkan khusus untukku, aku mulai membuat siomay, adonan ikan, tahu, kentang, dan kukusan besar yang mengepulkan uap wangi. Tengah sibuk menyiapkan kuah kacang, aku merasa sesuatu aneh. Aroma kuah yang biasanya gurih manis justru tercium agak pahit. Aku mencicipinya dan langsung bertuk-batuk. Rasanya gosong, padahal aku baru saja memanaskan kacang yang sudah digiling. Panik mulai merayap. Aku memeriksa wajan dan di dasar wajan ada bubuk hitam yang membuat rasa kuah hancur. Seperti arang atau mungkin sesuatu yang disengaja dimasukkan. Aku menoleh dan sekilas kulihat Erik berdiri di dekat meja bumbu, pura-pura sibuk memotong sayur sambil tersenyum tipis. Jantungku makin kencang. Waktu terus berjalan. Para tamu menunggu. Aku tidak punya pilihan selain memulai ulang kuah kacang dari awal. Dengan tangan gemetar, aku menyangrai kacang lagi, menghaluskannya dan mencampur semua bumbu seperti yang diajarkan ayah. Uap panas membuat wajahku berkeringat, tapi aku terus bergerak. Willem beberapa kali datang mengecek. "Bagas, Hari, Denglet."
Iya, sebentar. Jawabku mencoba tenang, meski di dalam hati ingin berteriak. Waktu terus berjalan. Para tamu menunggu, aku tidak punya pilihan selain memulai ulang kuah kacang dari awal. Dengan tangan gemetar, aku menyangrai kacang lagi, menghaluskannya dan mencampur semua bumbu seperti yang diajarkan ayah. Uap panas membuat wajahku berkeringat, tapi aku terus bergerak. Willem beberapa kali datang mengecek. Bagas, Hari, Dewet. Iya, sebentar. Akhirnya setelah hampir terlambat, piring-piring siomay mulai keluar dari dapur. Kuah kacang hangat mengalir di atasnya, ditaburi bawang goreng renyah. Aku melihatnya dibawa ke meja para tamu penting. Dari jauh aku memperhatikan. Satu persatu mereka mencicipi. Sebagian mengangguk, sebagian tersenyum. Bahkan ada yang memanggil pelayan untuk menanyakan lebih banyak tentang makanan itu. Chef Hans datang ke arahku. Ekspresinya dingin seperti biasa. Tapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Good, Bagas. Very good. Itu saja. Tapi kata-kata itu cukup untuk membuat rasa lelah berubah menjadi rasa bangga. Malam itu, setelah semua selesai dan para tamu pulang, aku duduk sendirian di dapur. Aku tahu, tadi ada yang mencoba menyatukanku. Aku juga tahu, ini bukan akhir. Justru mungkin awal dari ujian yang lebih besar. Di luar, salju turun pelan. Aku memandangnya lewat jendela sambil berbisik dalam hati. Jika mereka mau menjatuhkanku, maka aku harus berdiri lebih tinggi. Sejak malam acara itu, suasana di restoran sedikit berubah bagiku. Beberapa pelayan mulai memanggilku chef somai dengan nada bercanda. Tapi aku bisa merasakan, untuk pertama kalinya candaan itu tidak sepenuhnya mengejek. Ada rasa hormat kecil di baliknya. Bahkan 2 hari setelah acara, ada tamu lokal yang datang dan bertanya pada Willem, "Is the Indonesian dumpling available today?" Willem menunjuk ke arahku sambil tersenyum, dan aku hanya bisa menunduk malu. Hari-hari berikutnya, aku mulai diberi kesempatan menyiapkan somai untuk pelanggan yang memintanya. Tidak selalu banyak, kadang hanya 2 porsi, kadang 4. Tapi setiap kali aku menghidangkan, selalu ada rasa bangga yang mengalir di dada. Namun di balik rasa hangat itu, bayangan gelap tetap mengikutiku. Erik masih memandangku dengan tatapan yang sama, dingin, penuh sindir. Dia tidak lagi berani mengganggu langsung saat aku memasak, tapi aku tahu dia hanya menunggu celah. Suatu sore, setelah jam makan siang selesai dan dapur sedikit lengang, aku menerima telepon dari kampung. Nomornya aku kenal, tetangga rumahku, Pak Marno. "Bagas, ini tentang ibumu." Suaranya pelan, seperti ragu untuk melanjutkan. Aku langsung berdiri. "Ada apa, Pak?" "Ibumu sakit, agak parah. Badannya panas tinggi dari kemarin. Dia nggak mau ke puskesmas, bilang nggak mau bikin kamu repot." Dada tersak-sesak. Aku ingin langsung pulang, tapi uangku pas-pasan. Gajiku bulan ini sebagian besar sudah kukirim untuk bayar utang listrik dan beli obat asma ibu bulan lalu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tatapan ibu waktu terakhir aku di kampung terbayang-bayang. Matanya penuh rasa percaya, seakan yakin aku akan baik-baik saja di negeri orang. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa menjaganya dari dekat. Keesokan paginya aku memberanikan diri menemui Chef Hans di kantornya. "Chef, bolehkah saya ambil cuti 2 hari? Ibu saya sakit." Dia menatapku lama lalu berkata singkat, "No, this week busy. We need you here." Tidak ada nada marah, hanya datar. Tapi keputusan itu seperti palu yang memukul keras di kepala. Aku keluar dengan kepala tertunduk. Willem menghampiri dan bertanya pelan, "What happened?" Ketika aku menceritakannya, dia mengangguk pelan. I understand. Maybe I can help send manifester." Aku terdiam. Selama ini aku selalu menganggap Willem hanya rekan kerja biasa. Tapi di matanya ada ketulusan. 2 hari kemudian aku mengirim uang tambahan ke kampung lewat jasa remitansi. Berharap cukup untuk membawa ibu ke dokter. Pak Marno membalas kabar. "Sudah dibawa ke puskesmas. Dokter kasih obat suruh istirahat. Jangan khawatir, Gas." Meski sedikit lega, hatiku tetap berat. Di dapur aku bekerja seperti biasa, tapi pikiran selalu melayang ke rumah. Sampai suatu sore ketika seorang wanita parubaya datang ke restoran bersama suaminya. Mereka memesan somai. Setelah makan, dia memanggilku. "Kamu yang buat ini?" Aku mengangguk. "Rasanya mengingatkan saya pada masa kecil di Semarang." "Terima kasih, Nak."
Matanya berkaca-kaca dan entah kenapa ucapan itu seperti menyalakan lilin kecil di hatiku. Malam itu sambil merapikan dapur aku sadar, di tengah semua kesulitan masih ada cahaya kecil. Somai ini bukan hanya tentang makanan, ia membawa kenangan, menghubungkan orang-orang dan mungkin suatu hari nanti bisa membawaku pulang dengan kepala tegak untuk menemui ibu. Tapi aku juga tahu, di balik senyum pelanggan, badai belum reda. Dan aku harus siap, karena langkahku makin dekat pada puncak ujian yang akan menentukan segalanya. Musim dingin mulai datang. Udara menusuk sampai ke tulang, membuat napas keluar seperti asap tipis setiap kali aku melangkah di jalanan Amsterdam menuju restoran. Salju tipis turun sejak pagi, menutupi atap rumah dan trotoar dengan lapisan putih. Aku belum terbiasa dengan cuaca seperti ini, tapi harus menahannya karena pekerjaan tak menunggu siapapun. Di dapur, semua sibuk. Akhir tahun berarti musim tersibuk untuk restoran. Banyak pelanggan memesan menu khusus untuk pesta keluarga atau makan malam bisnis. Chef Hans membagi pekerjaan dengan cepat, dan aku mendapat tugas ganda, mempersiapkan solmai untuk tamu yang sudah memesan sebelumnya, sekaligus membantu menyiapkan main course untuk pesta besar malam nanti. Tapi sejak pagi aku merasa ada yang tidak beres. Erik terlihat lebih sering mondar-mandir di dekat meja persiapanku. Tatapannya licin, senyumnya tipis seperti menyimpan rencana. Aku mencoba tidak memperdulikannya, fokus pada adonan ikan dan bumbu kacang yang tengah kurajik. Namun entah kenapa, punggungku terasa seperti dipaku oleh tatapan seseorang. Menjelang sore, Willem menghampiri. "Bagas, tonight big group from embassy will come. They want to try your somai. Make sure perfect." Jantungku berdegup keras. Kedutaan? Itu berarti tamu penting. Mungkin saja orang-orang yang bisa membuka jalan lebih besar untuk karirku. Aku mulai bekerja lebih hati-hati. Semua bahan segar kupilih satu persatu. Bahkan kucek ulang kacang tanah agar tidak ada yang gosong. Bumbu kacang harus halus. Rasa gurih dan manisnya seimbang, sedikit pedas seperti warisan resep ayah. Tapi ketika aku kembali dari ruang pendingin untuk mengambil kulit pangsit, aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Baskom bumbu kacangku terlihat berbeda. Warnanya lebih pucat dan aromanya aneh. Aku segera mencicipi sedikit dengan ujung sendok. Pahit, asin berlebihan. Bukan bumbu buatanku. Aku langsung melihat ke sekeliling. Erik berdiri di sudut dapur memegang pisau sambil tersenyum tipis. "Problem, Bagas?" Tanyanya dengan nada mengejek. Tanganku mengepal. Aku ingin menuduhnya saat itu juga, tapi tanpa bukti, aku hanya akan terlihat seperti pembuat onar. Chef Hans tidak akan percaya hanya dari kata-kataku. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Tidak ada waktu untuk marah. Aku harus membuat ulang bumbu kacang dari awal, dan hanya punya waktu kurang dari 1 jam sebelum hidangan harus keluar. Waktu berjalan seperti berlari. Tanganku bergerak cepat, menggoreng kacang, mengulek bumbu, menyesuaikan rasa. Keringat bercucuran meski udara di luar membeku. Willem yang melihatku panik langsung membantu menyiapkan isian somai, memotong kentang dan merebus kol. 15 minutes left, teriak Chef Hans dari ujung dapur. Aku mengaduk bumbu kacang terakhir, mencicipinya sekali lagi. Pas. Langsung kusiapkan plating, somai ikan, kentang rebus, tahu, kol gulung, dan sedikit sambal. Saat semuanya rapi di piring, pelayan segera membawanya ke meja tamu kedutaan. Aku menunggu sambil menahan napas. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Dari kejauhan, kulihat salah satu tamu mencicipi somaiku. Dia berhenti, menatap piringnya, lalu tersenyum. Bahkan dia memanggil pelayan dan menunjuk ke arah dapur. Pelayan itu datang kepadaku. "They like it. They want to meet the chef." Degup jantungku pecah jadi ribuan suara. Aku mengelap tangan, menata napas, lalu keluar menemui mereka. Seorang pria paruh badan yang jas rapi menyambut aku. "Anak muda, ini luar biasa. Saya orang Indonesia yang sudah lama di Belanda dan rasanya ini mengingatkan saya pada rumah." Kata-kata itu membuat mataku panas. Tapi di balik rasa haru, aku tahu nyaris saja semuanya hancur kalau aku tidak menyadari sabotase tadi. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku masuk ruang ganti dengan langkah berat. Erik berdiri di depan pintu, menghalangi jalanku. "Lucky you," katanya pelan. "Next time, maybe not so lucky."
Aku menatapnya tajam. Kalau mau jatuhin aku, silakan. Tapi ingat Erik, setiap orang ada batas sabarnya. Dia hanya tertawa kecil dan melangkah pergi. Dan disitulah aku sadar, pertempuran sebenarnya baru saja mulai. Kalau aku lengah sedikit saja, semua mimpi ini bisa runtuh seketika. Pagi itu langit Amsterdam kelabu, tapi entah kenapa suasananya terasa lebih berat dari biasanya. Salju yang semalam turun kini mencair, membuat jalan licin dan becek. Aku berjalan cepat menuju restoran, berusaha mengusir firasat buruk yang entah dari mana muncul. Di dapur, semuanya tampak normal. Willem menyapaku dengan senyum lelah. Chef Hans memberi instruksi seperti biasa. Dan Erik berdiri di pojok sibuk mengasah pisaunya. Dia tak menatapku kali ini, tapi entah kenapa justru itu yang membuatku resah. Hari ini restoran punya pesanan besar, corporate dinner untuk sebuah perusahaan raksasa. Mereka sudah memesan paus jauh hari dan meminta menu khusus, perpaduan hidangan Eropa dengan sentuhan Asia. Bagian pembuka menjadi tugasku, dimsum platter yang salah satunya adalah somai, resep andalanku. Jam makan malam tiba, dapur mulai seperti medan perang. Api kompor menyala di semua tungku, suara wajan beradu dengan spatula. Pelayan bolak-balik membawa piring. Aku fokus penuhnya, menyiapkan somaiku satu persatu, memastikan bentuknya rapi, bumbunya pas, dan platingnya memukau. Namun ketika aku menoleh untuk mengambil saus kacang yang tadi sudah kusiapkan, aku tertegun. Baskomnya hilang. Jantungku langsung terjun bebas. Aku mencari ke meja sebelah, kerak bumbu, bahkan ke bawah meja, tapi tidak ada. Willem menghampiri. "Bagas, where's the sauce? They're plating now." Aku mulai panik. Aku menyiapkannya tadi. Tadinya di sini. Chef Hans yang mendengar langsung mendekat. "Bagas, kita tidak bisa menyediakannya tanpa saus. Di mana itu?" Belum sempat aku menjawab, Erik berjalan santai sambil membawa botol besar berisi saus berwarna kecoklatan. "Aku melihat saus itu di sana. Aku pikir Bagas lupa membawanya," katanya. Chef Hans mengangguk dengan cepat. "Oke, pakai itu. Tidak ada waktu untuk dibuang-buang." Aku hendak menghentikan mereka, tapi waktu sudah habis. Saus itu langsung dituangkan ke atas somai dan dibawa keluar. Beberapa menit kemudian, suara gaduh terdengar di area makan. Salah satu pelayan berlari ke dapur, wajahnya panik. "Chef, salah satu tamu sakit. Mereka bilang makanannya terasa aneh." Darahku membeku. Aku keluar ke ruang makan dan melihat seorang pria tengah ditolong oleh rekannya. Wajahnya pucat, tangannya menekan perut. Di meja mereka, piring somaiku hanya tersisa setengah dan sausnya tercium aroma pahit yang sangat asing bagiku. Chef Hans langsung memanggil manajer. Polisi restoran datang memeriksa dan beberapa menit kemudian semua mata tertuju padaku. "It's your dish," kata Chef Hans, pelan, nadanya dingin. "Jelaskan." Aku terdiam, lidahku keluh. Aku tahu itu bukan saus buatanku, tapi bagaimana aku bisa membuktikannya? Semua bukti ada di piring tamu dan yang dilihat semua orang hanyalah hidangan itu keluar dari meja kerjaku. Setelah tamu dibawa ke rumah sakit dan situasi sedikit mereda, manajer memanggilku ke ruang belakang. "Bagas, kami menghargai kerja kerasmu selama ini. Tapi ini masalah serius. Tamu itu adalah salah satu klien terbesar restoran. Kami harus menghentikan kontrak kerjamu sementara sampai penyelidikan selesai." Kata-kata itu seperti palu menghantam dadaku. Tanganku bergetar. "Tapi itu bukan salah saya." Manajer hanya menghela nafas. "Saya mengerti, tapi semua bukti mengarah ke kamu." Aku berjalan keluar restoran dengan langkah gontai. Salju mulai turun lagi, tapi kali ini terasa seperti pisau dingin yang menembus kulit. Di kejauhan, di balik kaca restoran, aku melihat Erik berdiri di dapur, tersenyum tipis, senyum kemenangan. Malam itu, aku duduk di amar sempitku, menatap jendela berembun. Semua mimpi yang kubangun di negeri ini terasa runtuh dalam sekejap. Ayah selalu bilang, kalau mau bertahan di perantauan, Bagas, jangan cuma kuat di tangan, hati dan kepalamu juga harus kuat. Tapi sekarang, bahkan hatiku pun terasa retak. Yang tersisa hanya satu pertanyaan, bagaimana aku bisa membalikan keadaan ketika semua orang sudah percaya bahwa akulah yang bersalah? 3 hari sudah aku tidak masuk kerja. Rasanya seperti berada di penjara tak kasat mata. Terkurung dalam kamar sewa kecil di ujung gang Amsterdam dengan pikiran yang terus berputar tanpa henti. Telepon dari ibu di kampung hanya membuat dadaku makin sesak.
Kamu nggak apa-apa kan, Gas? Suara kamu kok kayak orang capek banget. Aku hanya menjawab singkat. Iya, Bu, Bagas baik-baik aja. Aku tak sanggup bilang kebenaran. Aku tak mau ibu ikut khawatir. Apalagi sampai tahu aku dipecat karena tuduhan yang tidak kulakukan. Malam ketiga, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan tinggal diam. Erik boleh membuatku jatuh, tapi aku akan bangkit dengan cara yang ia tak sangka. Tanpa kotor, tanpa balas dendam murahan. Ayah dulu pernah berkata, kemenangan sejati itu yang membuat lawanmu kalah karena kebenarannya sendiri. Aku mulai mengingat setiap detail malam kejadian itu. Ada satu hal yang terlintas. Kamera CCTV. Restoran kami memasang kamera di dapur, tapi tidak semua karyawan tahu letaknya. Aku pernah melihatnya ketika Chef Hans memasang lampu tambahan di sudut dapur. Kamera kecil itu menghadap langsung ke meja kerjaku dan juga ke meja bumbu tempat Erik berjalan malam itu. Pagi berikutnya aku datang ke restoran. Suasana terasa canggung. Beberapa staf hanya melirikku sekilas, lalu kembali sibuk. Willem yang melihatku mendekat langsung memanggil pelan. Bagas, hati-hati. Erik sudah bilang ke semua orang kalau kamu ceroboh. Chef Hans, dia kecewa berat. Aku tersenyum tipis. Justru itu aku datang. Aku mau bicara langsung sama chef. Di ruang kantornya, Chef Hans menatapku dingin. Bagas, I told you to stay home until the investigation is over. Aku cuma butuh 5 menit, aku kata mantap. Tolong izinkan aku melihat rekaman CCTV malam itu. Chef Hans tampak ragu. CCTV? For what? Kalau aku bersalah, rekaman itu akan membuktikannya. Tapi kalau aku tidak bersalah, chef sendiri yang akan tahu. Diam sesaat, lalu Chef Hans mengangguk. Kami menuju ruangan kecil di belakang restoran tempat server CCTV disimpan. Ia memanggil manajer untuk membuka file rekaman tanggal kejadian. Detik demi detik rekaman kami putar. Terlihat aku sibuk menyiapkan somai di meja kerjaku. Sesaat kemudian aku meninggalkan meja untuk mengambil garnish di rak belakang. Di momen itu, Erik masuk ke frame. Ia melihat kanan kiri. Lalu mengambil botol saus dari tas kecilnya. Botol saus yang persis seperti botol saus milik restoran. Ia menuangkannya ke baskom saus yang kubuat. Mengaduk sebentar, lalu menaruhnya kembali. Chef Hans menatap layar tanpa berkedip. Rahangnya mengeras. That is not okay. Aku menelan ludah. Chef, aku nggak mau nuntut dia. Aku cuma mau keadilan dan nama baikku kembali. Tapi keputusan ada di tangan chef. Siang itu Chef Hans memanggil seluruh staf ke ruang briefing. Erik datang dengan wajah santai, tapi aku bisa melihat sedikit kegugupan di matanya. Chef memutar rekaman CCTV di hadapan semua orang. Suara ruang dapur mendadak hening, hanya terdengar desis dari speaker monitor. Begitu adegan Erik menuangkan sesuatu ke saus muncul, beberapa orang langsung terperangah. Willem menutup mulutnya, pelayan wanita di pojok menggeleng tak percaya. Erik mencoba bicara. Itu gak seperti itu. Cukup, potong Chef Hans tegas. Kamu membahayakan para tamu dan merusak nama baik rekan kerjamu. Kamu dipecat mulai hari ini. Dan saya akan melaporkan ini ke polisi. Erik pucat. Tanpa kata lagi, ia mengambil tasnya dan pergi. Meninggalkan restoran dalam keheningan. Setelah rapat bubar, Chef Hans menapuk bahuku. Bagas, saya minta maaf karena sudah berasumsi pertama dengan asumsi yang salah. Kamu salah satu koki yang paling berdedikasi yang pernah saya miliki. Saya mau kamu kembali ke dapur mulai besok pagi. Dan saya ingin memberimu sesuatu. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil, isinya adalah pisau dapur Jepang bermerek. Kilauannya tajam sempurna. Ini sekarang milik kamu. Pisau memasak Jepang untuk seorang koki yang berintegritas. Aku mengangguk, menahan haru. Terima kasih, Chef. Malam itu saat berjalan pulang, salju turun lagi. Tapi kali ini terasa berbeda. Bukan seperti pisau dingin yang menusuk, tapi seperti lembaran putih yang menutupi jejak kelam malam kemarin. Aku tersenyum kecil. Aku berhasil berdiri lagi. Bukan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Yang aku tak tahu, masalah yang lebih besar sudah menungguku di tikungan berikutnya. 1 tahun berlalu sejak hari aku membersihkan namaku di restoran itu. Banyak hal berubah.
Aku tidak lagi hanya menjadi juru masak biasa. Chef Hans mempercayaiku memimpin dapur cabang baru di Utrecht. Dari dapur kecil di kampung, kini aku mengatur puluhan koki dari berbagai negara. Tapi perubahan terbesar bukan pada jabatan atau gaji. Perubahan itu ada di dalam diriku. Cara pandangku terhadap dunia. Aku belajar bahwa dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol semua hal buruk yang menimpa kita. Tapi kita bisa mengontrol cara kita meresponsnya. Banyak yang mengira kesuksesan datang karena keberuntungan. Padahal lebih sering, ia datang setelah kita jatuh berkali-kali, berdarah-darah, lalu tetap memilih bangun. Satu hal yang paling aku syukuri adalah aku tidak membalas Erik dengan cara yang sama. Kalau saat itu aku memilih jalur kotor, mungkin aku memang menang sesaat, tapi kalah selamanya di mata diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk di dapur setelah restoran tutup. Hanya ada suara detik jam dinding dan aroma wangi kaldu yang masih tersisa di udara. Aku memandang pisau hadiah dari Chef Hans. Kilapnya mengingatkanku bahwa setiap orang berhak punya senjata untuk membela diri. Tapi yang terkuat bukanlah besi atau baja, melainkan hati dan pikiran yang tetap jernih di tengah badai. Aku teringat kata-kata ayah sebelum beliau meninggal. Jangan pernah takut kalah gas. Takutlah kalau kau berhenti mencoba. Kini aku tahu, kemenangan sejati adalah ketika kita bisa berdiri tegak di hadapan dunia. Dengan kepala tegak dan hati bersih tanpa perlu menjejakkan kaki di punggung orang lain untuk naik.